Halo, selamat pagi Sobat Saham Indonesia. Berita saham terkini kembali kita hadirkan di video kali ini. Untuk nantikan beritanya setelah yang berikut ini, jangan lupa tonton sampai habis ya. Kita awali berita saham dari Wall Street yang ditutup mix. Pasar keuangan RI bisa bangkit, semoga saja hari ini bisa bangkit ya, mengikuti Wall Street. Dan rinciannya yaitu Dow Jones turun 0,48%, kemudian S&P 0,26% turun, dan Nasdaq naik 0,04%. Ada kabar bagus yaitu dari Amerika, final stimulus ekonomi Biden 27,3 kuadriliun cair di Amerika Serikat ya. Ini juga bisa menjadi sentimen yang positif ya. Dan tapi berbalik di Inggrisnya, katanya terjadi resesi yang sampai bikin rakyat kelaparan. Tapi berita ini juga banyak dibantah oleh beberapa orang yang tinggal di sana yang mengatakan sebenarnya tidak separah seperti yang diberitakan di media. Well, apapun itu, semoga aja resesi dimanapun berada, semoga segera selesai ya. Sekarang saatnya kita bicara tentang komoditas ya. Minyak ya, harga minyak ditutup naik 2%. Pengurangan produksi dari Teluk Meksiko jadi pendorongnya. Untuk emas sedikit menguat setelah rally dolar terhenti dan saham Amerika jatuh. Tampaknya sudah mulai pada bangkit ini ya komoditas ya. Selanjutnya ada juga ini yang CPO ya, ini yang beritanya belum ada berita baik karena dia terus melemah, bahkan melemah 4 hari berturut-turut kemarin. Nah, bagaimana dengan batu bara? Ternyata batu bara ini ikut membara ya harganya ya, karena sabotase gas yang mengancam Eropa. Kabar baik juga ada dari perak yang full senyum karena bangkit 1%. Oke, sekarang waktunya kita ngomongin berita dari dalam negeri ya. Bunga acuan dari Bank Indonesia saat ini naik. Ini sektor yang ketiban durian runtuh. Ternyata masih dari sektor finansial ya, dari kayak seperti perbankan, pembiayaan, seperti itu yang masih diuntungkan dengan bunga acuan yang naik. Dan pada perdagangan IHSG kemarin lagi-lagi investor asing net sell sebanyak 994,36 miliar, hampir 1 triliun ya. Adapun saham-saham yang net sell itu terbanyak ya dari Bank BCA sebanyak 305 miliar nih, terbanyak ya. Kemudian ada Bank BRI, ada dari Prodia, PRDA, Telkom, dan Gems ya. Nah, tapi juga ada saham-saham yang dikoleksi ya, di buy ya, seperti Bank Mandiri, ada SMMA, Pegas, dan AMRT. Berbagus lain yaitu dari Erick Thohir, Menteri BUMN kita ya, ternyata bertemu dengan orang terkaya nomor 3 dan sekarang kayaknya bergeser ke nomor 2 ya, bertemu di Singapura. Ada apa kira-kira ya? Ternyata Menteri kita Erick Thohir menginginkan bahwa beliau bisa bekerja sama untuk berinvestasi di BUMN ya. Ya sekedar untuk diketahui bahwa Gautam Adani ini adalah seorang pebisnis besar dari India yang sekarang menduduki 3 teratas ya orang terkaya di dunia. Bahkan beliau itu bisnisnya luar biasa banyak ya, ada di infrastruktur ya, kemudian pembangkit listrik, transmisi, dan sebagainya, banyak sekali. Oke, semoga usahanya lancar ya, semoga kerjasama ke depan bisa berjalan dengan baik. Nah, masih berita dari Pak Menteri ya, dan Pak Menteri ini lainnya adalah dari Pak Luhut. Habis dari Amerika, Luhut minta RI bersiap hadapi badai krisis dunia. Habis ada berita baik, ada berita buruk ya, kita mungkin suruh waspada aja ya. Siapa tahu ya kan, dengan terjadi krisis di beberapa negara Amerika, Eropa, mungkin bisa merembet ke kita ya, waspada ya. Tapi kabar resesi sepertinya ditepis ya oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita ya. Beliau mengatakan ekonomi RI kuartal 3 ini tumbuh 5,6 sampai 6%. Jadi sepertinya masih agak jauh dari resesi ya. Dan ada juga berita bahwa bukan batu bara dan emas nih, Republik Indonesia punya harta karun hutan yang nilainya 8.000 triliun. Dari mana asalnya kira-kira 8.000 triliun itu? Harta karun yang dimaksud adalah karbon yang berasal dari hutan. Karbon ya, terutama ini di hutan tropis ya. Di hutan tropis tuh banyak sekali, ada 125 juta hektar ya. Ya, semoga aja bisa dikelola dengan baik dan bijaksana tentunya, tidak hanya memikirkan tentang profit tapi juga tentang lingkungan hutan.
Sekarang kita beranjak ke berita emiten. Yang pertama yaitu ada emiten properti perhotelan yaitu MTLA. Nah, MTLA ini okupansi kamar capai itu 80%, jadi sudah pulih ya. Dan ada beberapa mungkin bisa disimak juga kepulihan ini kan juga karena sudah tidak ada PPKM, seperti itu sudah mulai melonggarnya aturan pandemi. Jadi sepertinya bisa dimonitor juga ya beberapa emiten perhotelan yang lain ya, seperti ada Aku, Arta Buva, Clay de Fam, Esta Fit Home, kemudian ada HOTL, dan ada HRME, IKI, JIHD, JSPT, KPIG, Maba, Mami, kemudian ada Mina, NASA. Ternyata banyak sekali ya emiten hotel. Masih ada lagi nih yaitu NATO, Nusa, PGLI, Plan, PNSE, PSKT, Research, SOTS, dan Uang. Nah, tinggal dipilih aja mana yang sekiranya fundamentalnya mungkin masih bagus jika ingin investasi ya kan. Kalau untuk jangka trading misalnya nggak terlalu panjang ya tetap mungkin ada yang mempertimbangkan fundamental, ada yang enggak, tinggal dipilah-pilah lagi karena kan juga ada yang disuspend mungkin ya, atau mungkin yang harganya gocap. Nah, itu mungkin agak yang lebih berhati-hati aja. Nah, masih dari emiten properti ada Trin, proyek Sequoia Hill, topang marketing revenue Trinity Land. Jadi ada kabar bagus ya, revenue-nya jadi naik pendapatannya. Nah, untuk emiten properti yang saat ini baru saja disuspend karena tidak ada kejelasan yaitu namanya HOTL ya. Masa depan tak jelas, Bursa Efek Indonesia gembok saham Saraswati Gria. Jadi disuspend. Alasannya disuspend ada 3 hal. Tepatnya ada 3 notasi khusus ya buat saham HOTL ini ya. Jadi ada belum menyampaikan laporan keuangan, kemudian belum melakukan RUPS selama 6 bulan terakhir ya, kemudian juga perusahaan tercatat memenuhi kriteria. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus, modalnya sepertinya minus ya. Namun ini ada berita yang bagus dari perusahaan yang disuspend yaitu WSBB yang meraih kontrak pengadaan precast tol kata Raja senilai 278M. Semoga memperbaiki kinerja keuangannya, masalah korupsinya berhasil dituntaskan, kemudian juga penundaan pembayaran hutang dan sebagainya semoga cepat selesai. Kemudian dari emiten konstruksi TOTL swasta ya, Total Bangun Persada meraih kontrak juga nih 1,23 triliun hingga Agustus 2022. Kabar baik lain datang dari perusahaan OBMD yang naik 83% berkat pengiriman ke India. OBMD ini emiten yang bergerak di kayak penjualan bahan aktif untuk pengeboran. Jadi sekarang ini lagi karena banyak tambang-tambang ya, jadi untuk zat adiktif ini sangat laku keras ya. Sekarang kita bahas dari perbankan. Nah, BTN minta restu right issue 4,6 miliar saham lewat RUPS ya. Tanggalnya yaitu di bulan depan di tanggal 18 Oktober 2022 hari Selasa ya. Bagi pemegang sahamnya siap-siap aja datang ya. Jadi agendanya memang untuk meminta persetujuan untuk right issue. Masih dari perbankan yaitu ada dari BBNI ya. Kemarin ada berita memang lagi mengucurkan dana untuk UMKM. Nah, kredit UMKM ini berorientasi ekspor nih. Udah mencapai 22 triliun ya. Selamat untuk BNI. Nah, berita selanjutnya yaitu dari TBS Energi Utama atau biasa kita sebut dengan TOBA. Fokus EBT dan EF TBS Energi Utama investasikan 7,5 miliar. Nggak tanggung-tanggung ya. Masih di dunia EBT ada Gesit bakal luncurkan motor listrik dengan harga lebih terjangkau. Gesit ini punyanya Wika ya, yang perusahaan konstruksi yang akhirnya merambah dunia kendaraan listrik. Dan Gesit ini bersiap memasok motor listrik untuk instansi pemerintah. Selanjutnya ada beberapa emiten yang melakukan penambahan modal ya. Jadi seperti ini saat emiten BMTR ya yang sudah diborong oleh Lo Heng Hong kembali borong saham MSIN. Jadi setelah ada kabar merger antara BMTR dan MSIN, maka sekarang ada berita untuk penambahan modal ya. Nambahnya lumayan 226 juta lebih lembar saham ya. Jadi sekarang kepemilikan BMTR di MSIN itu 9% lebih. Ada emiten Bull juga yang diborong nih sahamnya juga oleh Trukindo Persada ya. Jadi Trukindo ini menambah kepemilikan saham di Bull, Buana Lintas Lautan. Dan masih ada lagi nih saham PH juga ditambah kepemilikannya oleh komisarisnya ya, Mas Rizal Asarif ya, 900 di harga 900 per lembar menambahnya. Dari berita baik, sekarang ada juga berita yang kurang menyenangkan ya. Pertama datang dari Bluebird, di mana direktur Bluebird-nya itu mengajukan resign ya menjelang komitmen kelola sampah. Kira-kira ada apa ya? Tidak ada kejelasan sih dari Bluebird sampai sekarang ini.
Ada berita bagus tapi setelah itu yaitu dari Link nih ya, Linknet kantongi pinjaman 1, triliun dari Bank Permata BNLI. Semoga setelah ini uangnya bisa dipakai untuk hal-hal yang positif ya, pengembangan bisnis ya. Dan kabar bagus lain dari UNTR yang penjualan alat beratnya melesat 111% per Agustus 2026 di semester 1 ya. Selanjutnya ada kabar dari WMPP yang menyepakati ya perjanjian kerjasama dengan PT Sped Investment. Jadi bentuk kerjasamanya yaitu melakukan ekspor produk ke Tiongkok ya, termasuk mengembangkan rencana peternakan terpadu ya untuk mengekspor produk daging ayam dan kemudian makanan olahan. Semoga lancar ya. Ada kabar yang mengejutkan tapi kurang bagus, yaitu LKH menjual saham, seluruh sahamnya di PT RO. Jadi yang punya PT RO yang kemarin berharap bahwa mengikuti jejak LKH sekarang jadi ketir-ketir ya. LKH-nya sih pasti udah untung banyak ya, terutama dari dividen juga yang jumbo ya. Cuman saya semoga aja lah setelah ini walaupun ditinggalkan LKH ya seperti MBAP dulu ya, semoga bisa bangkit ya. Kabar kurang enak lain yaitu dari MLPL juga yang telah melepas sahamnya di LPPL senilai 1,19 triliun. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.